Hey Google, tolong nyalakan lampu. Oke, menyalakan lampu belakang. Assalamualaikum teman-teman, kembali di OA Tekno. Sebenarnya saya udah lama banget penasaran sama smart home device. Cuma masalahnya ya harganya tuh masih tinggi-tinggi lah. Sebenarnya saya udah pengen banget buat nyoba produk-produk smart home buat dibahas di channel ini, tapi ya gitu deh, belum kesampaian. Akhirnya pada beberapa waktu yang lalu saya ada kesempatan buat nyoba produk yang mereknya namanya Bardi. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, mungkin juga ada yang belum tahu. Jadi Bardi ini adalah produk merek Indonesia, merek lokal yang fokus di smart home device. Nah, di video ini saya mau bahas hands-on dulu. Jadi ada 3 macam produknya, ada 4 produk sebenarnya tapi 3 jenis yang saya mau bahas di video ini. Langsung aja kita mulai dari ini nih, Smart IP Camera. Jadi ini adalah salah satu produk terbarunya, justru ini adalah produk terbaru Bardi yang sebuah CCTV bentuknya. Terus ada ini lampu bohlam ya, bohlam aja. Ini yang 9 watt dan ini yang 12 watt. Jadi ini versi yang lebih terangnya. Dan terakhir adalah Smart Infrared Remote. Ini nanti saya jelaskan apa aja produk-produk yang saya sebutkan tadi. Nah, sebelumnya ini adalah fungsi-fungsinya. Works with Amazon Alexa. Jadi dia bisa dikombinasikan dengan Amazon Alexa, Google Assistant. Itu adalah kedua voice assistant yang paling tenar saat inilah selain Siri. Dia bisa bekerja di iOS dan juga Android dan powered by Tuya. Maksudnya apa nih? Jadi di luar sebenarnya ada merek Tuya. Dan kalau di Indonesia, mereknya Bardi. Jadi mereka bekerja sama gitu untuk dibawa ke Indonesia. Mungkin semacam itulah. Saya kurang ngerti konsep bisnisnya seperti apa. Tapi yang pasti, Bardi adalah merek Indonesia. Tapi dia bisa menggunakan software Tuya. Oke, kita mulai dari Smart CCTV ini. Ini bentuk bawahnya seperti ini ya. Flat seperti ini. Jadi kalau mau dicolok, ini menggunakan micro USB. Tapi bukan berarti di charge ya, tapi ini tetap harus terkoneksi dengan listrik. Ini adalah di belakang ada speaker, yang berarti dia bisa mengeluarkan suara, jadi bisa ngomong. Ini adalah slot untuk micro SD-nya, jadi penyimpanannya langsung ke micro SD, nggak butuh hard disk besar seperti CCTV konvensional. Dan ini wireless, jadi menggunakan Wi-Fi. Ini kalau teman-teman lihat, kelihatan nggak ya? Ini ada sebuah sensor infrared, jadi dia bisa digunakan untuk malam hari, jadi dia juga bisa berfungsi sebagai CCTV untuk security. Jadi bisa di dalam rumah sebagai CCTV untuk memantau keluarga dari jauh, bisa juga untuk memantau bayi, bisa juga untuk CCTV security biasa. Oke, colok dulu. Ini adalah chargernya. Sebenarnya bukan charger ya, ini kepala charger memang, tapi fungsinya seperti ini. Jadi dia dicolok ke USB, lalu dicolok ke listrik. Nah, enaknya ke USB ini, jadi kalau dirasakan kabel yang di bawah ini sekitar berapa ya panjangnya? Semeter kali ya, semeter 20 atau semeter ya, sekitar itulah. Kalau masih kurang panjang, gampang. Kawan-kawan tinggal beli aja USB extender, kabel USB extender apa aja. Kan nggak perlu yang mahal, kalau buat datanya baru mahal, tapi kalau buat power doang, bisa kabel USB extender apa aja, nggak perlu yang canggih-canggih. Oke. Isinya di sini ada spesifikasi flip video untuk di meja dan plafon. Oh iya, jadi maksudnya gini, ini ringan banget, jadi nggak masalah. Dia kalau mau kita tempel di atap, di plafon, tinggal kayak gini aja. Nah, sistemnya cuma perlu ditempel pakai lem yang harusnya ada di sini. Oh, ini nih. Nah, jadi dia dikasih double tip sih kayaknya. Iya, double tip biasa ini, 3M mereknya. Jadi kalau habis pun, kalau mau pindah lagi, bisa kalian beli double tip biasa, karena memang dia ringan banget, jadi akan nempel. Hanya ini kotor ya kalau kalian lihat. Kenapa kotor? Karena sebenarnya saya udah mencoba beberapa waktu produk ini sebelum saya bikin video ini, karena saya masih kurang yakin tadinya. Tapi ternyata ini bagus dan saya akan merekomendasikan. IFTTT buat teman-teman yang pernah pakai, mungkin ya, itu adalah software otomasi, tapi akan saya bahas di video lain nanti. Jadi mungkin di video ini cuma hands-on dulu kali ya. Perkenalan terhadap produk Bardi, terutama ini yang ketiga produk ini.
ketiga jenis produk ini. Tapi nanti mungkin kalau perlu di review masing-masing terpisah, mungkin cara pasangnya atau apa-apa tulis aja di kolom komentar. Atau kalau ada pertanyaan lebih belum jelas gitu ya di sini, silakan tulis di kolom komentar. Nah, kalau ini adalah bohlamnya yang 9 watt. Agak lebih berat dibanding bohlam biasa kalau ini, karena di dalamnya kayak ya ada mesinnya. Kalau bohlam biasa kan ya bohlam doang. Kalau ini ada apa namanya ya? Ya mesin lah, bilang aja mesin. Jadi ini bekerja melalui koneksi WiFi. Jadi kawan-kawan kalau mau pakai ini, ingat rumahnya harus yang selalu terkoneksi dengan internet ya, terutama ada WiFi-nya. Jadi baru bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi kalaupun takut kalau koneksi putus gimana Bang? Kalau ini masih bisa ya, digunakan secara manual masih bisa. Jadi tinggal di ketak-ketikin saklarnya aja, bisa masih. Ini adalah Smart Infrared Remote. Fungsi utamanya adalah membuat produk-produk lain yang menggunakan infrared seperti TV, AC, itu menjadi bisa berbasis WiFi. Jadi bisa dikontrol jarak jauh. Sama, kabelnya cuma segini. Cukup panjang sebenarnya sih, tapi kalau masih kurang panjang bisa disambung dengan menggunakan USB extender. Spesifikasinya 360 derajat, yang berarti kalian bebas naruh di mana aja di kamar, asalkan jaraknya nggak lebih jauh dari 10 meter. Dia bisa sekeliling jadi ya. Ini adalah softwarenya, namanya Smart Life, Smart Living by Tuya. Seperti yang dibahas di awal tadi, mereka bekerja sama dengan Tuya. Jadi, udah berpengalaman soal softwarenya sudah sangat matang, dan ini adalah tampilannya. Kalau kalian lihat, yang udah terkoneksi adalah, ini ada static IP kamera, terus ada air conditioning, ada TV. Mungkin bingung ya, kenapa ada air conditioning, ada TV, nanti dijelaskan. Oke, kita coba dulu. Pertama, mungkin tadi di intro bisa lihat ya, itu adalah salah satu cara menggunakan Bardi, apa namanya sih ini? Bohlam aja lah, bohlam Bardi. Ini yang 9 watt ya. Seperti ini terangnya. Tapi kalau diganti warna, dia akan lebih rendah terangnya. Jadi yang terang tuh cuma yang putih aja, yang putih dan kuning. Kalau warna lainnya, warnanya berkurang karena memang beda kalinya bohlam di dalamnya. Tapi nggak masalah, karena ya buat apa juga terlalu terang kalau untuk yang warna lainnya. Nih, lihat aja deh pokoknya, kayak gini nih. Oke, ini kan 100% terang banget dan bisa dikontrol. Nah, kalau kalian lihat di intro tadi, jadi semua yang saya praktekkan di sini, ini bisa dikontrol dengan suara melalui, kalau tadi saya menggunakan Google Assistant. Warnanya bisa diganti. Nah, ini yang saya bilang, kan meredup kan dia, nggak seterang yang putih tadi. Jadi sesuai kebutuhan. Warnanya ini, aduh, kombinasinya mantep banget. Jadi saya nggak tahu ini ada berapa ribu warna, tapi ini lihat aja deh. Oh, warnanya bisa diganti, keterangannya bisa diganti, dan ini ada scene. Jadi kalau kalian mau mode seperti apa, colorful, soft, pokoknya disesuaikan dengan mood gitu ya. Bisa diatur juga schedule-nya, jadi bisa otomatis. Kalian mau nyalain jam berapa, mati jam berapa, jadi bisa menghemat daya. Dan yang terakhir, ada musik. Jadi dia bisa warnanya, bisa kedip-kedip menyesuaikan dengan tempo irama musik. Nah, ini yang tadi saya bilang, nanti aja di video review masing-masing produk kali ya, kalau mau lebih jelas. Sekarang kita coba ke static IP kamera ini yang tadi, CCTV-nya. Lihat ya, muka saya kurang jelas kayaknya sih. Tapi ini adalah hasilnya langsung. Jadi dia itu bisa HD, dan bisa juga SD, tergantung koneksinya seperti apa. Nah, ini baru jelas. Seperti itu. Dan yang menariknya, ntar dulu, mana ya fiturnya? Saya mau kasih lihat fitur-fiturnya. Nih, dia bisa bicara, jadi ini menarik, saya mau tempel di depan rumah. Jadi kan kalau ada kurir atau apa, bisa saya ajak ngobrol tanpa mesti keluar. Ada record. Jadi kalau record dengan ini bisa tanpa dicolok micro SD juga langsung ke record ke HP-nya. Tapi kalau mau langsung ke record tanpa HP bisa dipasang micro SD. Nah, decibel detection settings ini yang saya bilang bisa menjadi baby monitor. Jadi kalau ada suara tiba-tiba gitu kan, tadinya lagi tidur, lalu dia sudah nangis, dia akan bunyi. Kalau ini motion detection untuk security. Kalau malam hari bisa dinyalakan sesuai jadwal, jadi kalau ada gerakan maling gitu ya, langsung ada notifnya. Gerakannya seperti ini. Agak ada delay sih memang, tapi ya memang ini kan bukan buat
kamera profesional, ini kan CCTV. Seperti itu contoh-contohnya. Nah, kalau air conditioning dan TV ini, padahal saya nggak ada produk Bardi untuk AC dan TV, tapi smart infrared ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi, bisa membuat produk biasa, asalkan ada infrarednya basisnya, menjadi smart home device. Oh, tadi muncul tuh notifnya. Karena saya lupa matiin tadi kan ya, yang CCTV-nya. Jadi, kalau ada gerakan, nah ini dia. Ada reportnya. Tadi saya bergerak di depan kameranya, langsung kecatat sama dia kalau ada gerakan, dianggap maling saya. Jadi bisa kita lihat, langsung ngejepret, jadi bisa kelihatan. Tuh, jadi kita bisa memonitor apa aja yang terjadi di rumah dari jarak jauh. Jangan lupa, itu yang spesial dari produk ini. Oke, itu aja perkenalan awalnya. Jadi merek Bardi ini adalah merek lokal yang sangat menarik. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan soal produk-produk ini atau soal Bardinya sendiri, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Apakah perlu saya bikin video review satu persatu? Kayaknya sih perlu. Kalau saya sih buat konten. Kalau kawan-kawan mau tahu mungkin bisa tulis di bawah apa aja yang kalian mau tanyakan. Oke? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di rumah aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh, dari tadi salah ya warnanya. Oke Google, tolong ganti lampunya ke warna biru. Oke, mengubah lampu belakang jadi blue. Stay safe semuanya. Wassalamualaikum.